Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Waalaikumsalam Masya Allah, warahmatullahi taqabbalallahu wabarakatuh. minna wa minkum, taqabbal Taqabbal ya ya karim karim. minal aidin wal faizin. Alhamdulillah bisa Alhamdulillah, silaturahmi Taqabbal ya karim. dengan Mas Agus Maksum bersama Ustadz Irwan Saifullah. Alhamdulillah, luar biasa. Gimana Mas Agus kabarnya ini? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya? sehat ya. Ya, kabar kita ini sehat tetapi tidak sesehat negeri ini. Iya, memang ini bukan hanya negeri aja, ini seluruh dunia memang sedang tidak sehat ya. Oh, secara Seluruh dunia, geopolitik, ya. geoekonomi, Ekonomi, politik lokal, perang, nasional ya. punya Tidak imbas sehat ke. semua. Saya Kita kira sampaikan dulu ya. ke netizen Ya. membako oligarki, ya update politik ke presiden, ya channel dan juga channel-channel perjuangan yang lain. Alhamdulillah pagi ini sangat spesial sekali. Kita Ya. bisa jumpa silaturahmi Ya. halal bihalal dengan Mas Agus Maksum. Dan silaturahmi ini Database. bukan sekedar biasanya kita silaturahmi ukhuwah, silaturahmi kemenangan Ramadan, ini juga silaturahmi perjuangan ini, karena beliau ini sudah sangat terkenal bagaimana hiruk pikuknya pada mulai 2019 ya, panasnya itu. Nah, hingga kini masih tidak pernah surut beliau ini. Nah, ini saya pikir luar biasa ini, Cak Slamet ya. Iya. Nah, mungkin ada daging-daging yang harus dikonfirmasi kepada beliau ini ya. Daging-daging yang perlu dikonfirmasi di Mas Agus itu sesuai dengan kompetensi beliau adalah soal saya kira persoalan kedaulatan informasi dan kedaulatan moneter gitu. Ini hal yang penting ya. Saya kira kalau kita bicara masalah kedaulatan informasi itu, negara melalui penyelenggaraan negara itu seberapa jauh hadir melindungi informasi negeri ini yang luar biasa, memiliki kekayaan alam dan memiliki sumber daya manusia yang luar biasa ya, dengan mayoritas muslim sebagai intelektual properti yang luar biasa, value properti yang luar biasa ya kalau kita bicara masalah Islam dengan umat Islam ini. Dan saya kira juga terkait dengan moneter ya, karena sekarang pilihan keputusan Indonesia masuk ke dalam BRICS itu adalah sesuatu langkah yang kita memahami secara geoekonomi dan geopolitik itu adalah memutus ketergantungan dengan dolar ya, dedolarisasi yang dilakukan oleh blok Rusia, Cina untuk diantaranya membuka keran-keran konsolidasi kekuatan ekonomi di yang lain di tengah dominasi dolar, dan upaya-upaya itu cukup signifikan dilakukan. Sekalipun Indonesia ini juga melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan, tetapi ini juga sangat berbahaya ya, karena ini menyangkut soal restu dari anggota OECD yang vokal ya, yang memiliki keberadaan yang sangat strategis, yakni Israel, terkait dengan langkah nanti yang kita dengar jadwalnya itu Mei 2025 aksesi kepada sebuah entitas ekonomi yang lain di blok barat yang menguasai sekitar 80% PDB dunia, itu OECD akan dilakukan. Nah, saya kira ini adalah latar ekosistem internasional ya kalau kita bicara masalah kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan, yang tidak bisa dipisahkan dengan, kalau kita bicara masalah kebijakan ekonomi ya dua kanal itu, politik fiskalnya seperti apa, politik moneternya seperti apa. Dan Mas Agus kemarin juga sudah mensepil seberapa kemungkinan kedaulatan moneter itu bisa direalisasikan secara mandiri. Saya mendapatkan konfirmasi dari Pak Basa Alim Toaleka, anggota Kadin 936, ini di luar UMKM ya. Sebetulnya dia punya sense juga kalau mau diurun, dia dimintai urunan 1 miliar misalnya, kita bisa mengakumulasi sejumlah capital tertentu untuk bisa merealisasikan kemandirian. Apalagi Mas Agus kemarin mensepil soal cryptocurrency misalnya, yang spiritnya adalah mewujudkan kedaulatan untuk bisa merealisasikan, kalau saya sih menyebutnya national supply chain lah, rantai pasokan nasional yang kita bisa menggerakkan ekonomi dengan mencoba membuat sebuah sistem pengelolaan kegiatan ekonomi yang berputar dan memiliki kekuatan di berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh daerah, saling silang untuk melakukan sirkulasi. Mas Agus, dua hal ini, soal informasi dan soal moneter ini
seperti apa Mas Agus di tengah kebijakan-kebijakan yang sekarang ini dilakukan oleh Prabowo dan Antara, kemudian juga sisa kontestasi politik kemarin yang disepil oleh Didi Sitorus sejumlah 60% dari 545 kontestasi politik pilkada itu diajukan judicial review. Itu artinya kan berarti secara formil ada masalah ini di legitimasi kesahan proses politik pilkada tinggalan rejim Jokowi ini. Seperti apa Mas? Anda melihatnya Mas? Ya, kita sederhanakan saja ya, dua hal. Kedaulatan informasi itu dimulai dari kedaulatan digital. Ya, kan? Yang kedua tadi sistem perubahan sistem keuangan dunia. Ya. Nah, itu nanti kita sederhanakan aja. Nah, soal kedaulatan informasi itu dimulai dari kedaulatan digital. Nah, kedaulatan digital ini belum tumbuh kesadaran di level negara. Itu soalnya itu. Jadi kita ini sebuah bangsa yang memiliki potensi pasar yang sangat besar, kan lebih dari 280 juta. Itu pasar yang sangat besar. Nah, seharusnya di pasar 280 juta itu negara harus berdaulat membuat sebuah platform digital yang dimiliki oleh negara itu sendiri. Seperti gampangannya gini, seperti Cina. Ya, Cina itu ya lebih besar ya kan, dia lebih dari 1 miliar. 1,4. Tetapi ya di Cina itu kemudian dia membuat platform untuk mewadahi internet user atau netizen atau pengguna internet di Cina dengan platform yang dia miliki, sehingga datanya tidak bocor karena ada platform yang lain yang mengurus di situ. Misalnya Google, Facebook nggak ada di Cina. Sementara kita tahu Google, Facebook itu adalah penyedot data luar biasa kita. Jadi tadi kalau keamanan informasi, ya setiap hari selama kedaulatan digital kita itu belum terbentuk, kesadaran negara untuk menyediakan ini belum terbentuk, ya apapun ya yang kita lakukan itu semua informasinya pasti jatuh kepada pihak pemilik platform, pengontrol platform. Google, Facebook, Twitter. Artinya ke oligarki juga, ke kapital ya, juga, ke kapitalis. Iya, itu oligarki tingkat dunia lah. Ya, dunia. Itu kesadaran itu belum muncul di level penyelenggara negara. Nah, ini nggak mudah. Kesadaran ini hanya muncul di kalangan netizen pinggiran. Nah, untuk mewujudkan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh orang per orang. Kenapa? Karena dia membutuhkan satu policy. Regulasinya jelas. Seperti di Cina, ya Google dia harus tunduk pada aturan di Cina. Ya, kalau kamu nggak tunduk maka diblok, nggak bisa. Kalau di Indonesia gimana? Nah, lah di Indonesia tidak. Di Indonesia negara yang tunduk pada Google. Negara yang tunduk pada Google, simple. Sekarang kalau kita mau beriklan, ya kan di Google ini kan pengguna internet kita sekarang ini sudah mencapai lebih dari 200 juta lebih lah, ya kan. Nah, semua itu kan kemudian tiap hari itu kalau cari apa-apa Google, ya kan. Lalu kemudian orang beriklan di Google. Nah, sekarang ketika beriklan di Google, itu kan dia izinnya ke Google. Jadi dia negonya sama Google yang ada di Silicon Valley di Amerika sana, tidak melalui Indonesia. Jadi itu perumpamaan kayak gini. Kayak Surabaya, kalau kita mau pasang iklan di jalan-jalan Surabaya, otomatis izinnya harus kepada pemerintah kota Surabaya. Enggak, ini bukan hanya kota Surabaya, ini seluruh Indonesia itu dia bisa pasangi iklan, tapi pemerintah Indonesia nggak tahu. Semua melakukan melalui Google, ya gampang kan. Bayarnya pakai kartu kredit, pakai akun nama Gmail, kemudian Google AdWords-nya kemudian nego-nego aja sama Google yang ada di sana, lalu kemudian dia minta iklan dimunculkan di mana, dan itu bisa dilakukan orang Indonesia, orang luar Indonesia, seluruh orang di seluruh dunia bisa menempatkan iklan di Indonesia dan bayarnya ke Google. Nah, itu kedaulatan data. Ya, jadi sisi kedaulatan data itu kita belum punya. Bahkan ini sama sekali saya belum pernah mendengar ada narasi kesadaran bahwa user internet yang jumlahnya 280 juta ini
adalah pasar yang harus dilindungi sebagaimana amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Nggak ada, diserahkan aja. Google mau masuk monggo, WhatsApp masuk monggo, kemudian Twitter masuk monggo, ya kan? Bahkan kemudian Google, WhatsApp, Twitter mendukung kelompok-kelompok politik tertentu, kelompok politik yang lain nggak bisa beriklan, jadi dia juga ikut bermain di situ. Itu persoalan digital kita. Satu, itu persoalan platformnya. Termasuk kemarin audit tentang kehilangan data yang sekian ratus juta itu seberapa proses perkembangan sekarang? Nah, itu soal yang kedua. Jadi kesadaran besar bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpinnya melihat bahwa masyarakat, internet user, netizen Indonesia itu adalah harus dilindungi, disediakan. Negara ini kan menyediakan media internetnya itu untuk warga negara Indonesia itu menggunakan platform yang aman, ya kan, yang datanya itu kemudian tidak ke sana-sana. Sekarang kan gampang aja. Kalau kita mau nih, pakai aja Google Maps. Cek aja di Google Map itu, hari ini kita ini pergi kemana, itu titik-titik kita pergi kemana, jam berapa, berangkat dari rumah, berhenti di mana, bahkan sampai 1 tahun 2 tahun itu bisa kita cek. Artinya kita itu diikuti terus, ya kan? Walaupun tidak kita aktifkan, tapi pokoknya HP ini kita bawa, maka kita itu diikuti oleh kemana-mana. Jadi seluruh data aktivitas kita itu dimata-matai. Ya, dimata-matai oleh platform-platform itu. Satu, itu pertama. Nah, yang kedua, dari sisi tadi yang ditanyakan tentang keamanan data. Kita itu belum memiliki data center atau pusat data yang memadai, yang mengikuti paling standar dari sistem keamanan security di internet. Ya. Jadi paling standar ya keamanan di internet itu adalah ISO, disebutnya ya gampangnya adalah ISO 27001. Jadi harusnya negara itu memiliki data center. Data centernya itu kalau dia mengikuti ISO 27001 dia tier 4. Jadi sistem keamanan paling tinggi. Lalu kemudian dia memiliki server itu ditaruh di data center tier 4 itu. Lalu server itu memiliki security yang disebut dengan SOC. SOC itu Security Operation Center. Jadi dia punya kayak gini, cyber army, apa ya namanya? Kayak angkatan internet, apa cyber army ya? Cyber army atau kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya, tentara internet yang dia berjaga 24 jam. Makanya kemudian ada shift pagi, shift siang, shift malam ya. Dan dia kemudian memiliki peralatan yang disebut dengan SIEM ya, Security Information and Event Management. Itu jadi kayak radar. Jadi kita punya server tadi yang mengelola data tadi, yang Mas Cak Slamet tanyakan itu tadi di situ, bukan dikelola Google, bukan dikelola Facebook, bukan dikelola Twitter, tapi dikelola oleh negara. Jadi itu yang belum dimiliki. Lalu kemudian server itu memiliki SOC dengan cyber army, memiliki SIEM ya. Jadi dia server itu Cak Slamet ya, ketika memiliki data yang beroperasi itu setiap hari mengalami serangan lebih dari 1 juta kali. Nah, serangan itu tidak mungkin dipantau oleh manusia. Kenapa? Karena yang menyerang juga robot. Jadi dia terus saja nyerang, mencari celah gitu. Nah, kemudian dia punya, kita SOC itu punya kayak radar. Radar itu memantau aja, biar aja. Tapi kalau ada yang lolos, baru kemudian tentara cyber army tadi bergerak. Dia memiliki SOAR, nah, kayak peralatan untuk kemudian yang lolos itu secara otomatis kemudian memberikan respon otomatis untuk menyergap. Kayak gitu. Itu yang punya siapa itu? Sebenarnya ini tadi itu yang saya menyebut itu tadi adalah standar yang disebut dengan ISO 27001. Ini seharusnya seluruh sistem di kementerian itu harus punya ini. Kalau tidak maka kemudian ya jebol seperti kemarin-kemarin itu. Kenapa? Karena tidak memiliki kemampuan yang seperti ini. Nah, security itu memang mahal dan oleh karena itu memang kemudian
negara harus menyediakan ini. Ini sudah kebutuhan. Ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, ini ada angkatan cyber. Nah, cyber tentu saja kalau angkatan darat, angkatan laut itu dilengkapi dengan senjata, dilengkapi dengan bedil, dilengkapi dengan radar, bahkan kemudian dilengkapi dengan pesawat pemburu. Begitu juga ini. Ini dunia memang sudah berada pada mode data, internet. Data ini adalah sumber keuangan lebih berharga dari emas. Nah, kan gitu. Itu dia. Nah, ini tadi itu level negara itu belum punya kesadaran untuk ini. Semuanya masih diserahkan kepada platform-platform dunia yang ada di sini dan tidak merasa dia itu bahaya. Itu persoalan itu. Itu saya juga nggak ngerti mesti ngomong kepada siapa. Pernah dalam satu pertemuan di satu lembaga negara itu saya jelaskan. Bahkan itu ketika kemudian PIK 2 itu mengecek ini data tahun 2020, 2023, 2024, 2025 mundur kepada tahun 2000-an tahun. Datanya itu tidak dimiliki oleh Badan Geospasial atau badan negara, enggak. Dia menggunakan Google Earth. Yang punya data itu Google. Google tahu bisa diarahkan ke ini tanah dulu tahun 1980 darat apa laut. Bisa menuntun begitu ya? Iya. Ya, ini bukan negara yang punya, saya bilang. Nah, ya, data-data seperti ini bayangkan. Jadi ketika kemudian kita berdebat tentang ini dulu tanah, sebenarnya laut apa tanah, maka kan kemudian simpel aja kan. Kita punya data enggak itu yang satelit yang pernah punya rekaman koordinat itu tahun 2025, 2020, tahun 2010. Nah, itu kan yang punya Google Earth. Nah, itu kan parah. Nah, jadi tadi tentang kedaulatan kita data. Kita tidak punya pusat geospasial nasional. Kita punya badan geospasial dan badan geospasial punya peralatan yang sangat memadai yang pernah digunakan oleh Telkom bahkan. Telkom itu kan punya cagak listrik hitam itu, yang cagak listrik itu. Dan dia nggak tahu punya berapa jumlahnya. Lalu kemudian untuk menghitung dia menggunakan satelit drone yang dimiliki oleh Badan Geospasial itu diterbangkan, kameranya itu sangat tajam sehingga kemudian dia bergerak aja ke seluruh titik dan kemudian dia bisa menghitung jumlah apa itu namanya tiang itu sehingga dia tahu. Jadi sekarang ini berarti tidak kebayang ya bagaimana memitigasi kebocoran informasi baik yang dimiliki oleh dokumen-dokumen negara, oleh para penyelenggara negara maupun individu warga negara. Iya. Jadi persoalan data ini memang menjadi persoalan yang masih amburadul. Negara itu masih belum punya policy yang kuat, kesadaran yang kuat untuk mengelola data ini. Nah, bahkan belum ada keberanian untuk menyediakan sebuah platform digital yang mengganti Google, menggantikan peran Google. Apa sebetulnya persoalannya? Tidak mengarah ke sana. Saya pikir gini. Tingkat policy untuk memutuskan itu yang nggak ada political will, itu masalahnya. Kalau pemahaman, lah saya orang pinggiran aja paham kok, iya kan? Apalagi mereka di sana ya pasti sangat paham. Persoalannya tidak punya political will. Nah, ketika tidak punya political will itu, ya level-level pengambil kebijakan itu kan harus ada yang memberikan input, harus memberikan feeding. Itu masalahnya orang-orang di sekitarnya itu yang kemudian punya kepentingan-kepentingan yang masih belum mau mengarahkan. Terus apa untungnya buzzer dikumpulkan oleh Jokowi kemarin itu? Nah, itu soal lain lagi ya. Ini kita kan bicara ideal ya, bicara ideal. Nah, itu Mas, kalau itu bicara kekuatan cyber kayak seperti itu Mas ya. Nah, negara ini kan dalam jangka pendek ini kan berpikir tentang keuntungan gitu ya. Nah, jadi kalau kemudian tadi dikatakan bahwa untuk membangun tadi kekuatan kedaulatan informasi dengan berbagai macam ya, mulai server sampai satelit ya, sampai sistemnya tadi itu. Nah, dari yang banyak diomongkan tadi adalah banyak dari sisi keamanan ya negara dan mungkin pengelolaan negara lebih efektif. Nah, bisa dibayangkan nggak Mas atau digambarkan nggak kepada terutama kepada para pejabat juga masih awam ini Mas. Nah, itu perspektif ke depan untuk membangun ya hubungannya dengan ekonomi yang sangat
yang sangat sistematis ya, SDA kita, sampai kemudian bagaimana kita bisa menghitung, bagaimana mungkin juga barangkali sampai menawarkan Mas ya kepada bangsa-bangsa internasional. Nah, kekuatan teknologi informasi ini bagaimana Mas? Terutama implikasinya ke moneter nanti akhirnya. Iya, jadi Moneter kesulitan kita itu adalah bagaimana kita bisa menyampaikan itu kepada mereka yang bisa membuat political will di situ. Itu kesulitan kita gitu loh ya. Sehingga kemudian persoalan yang sederhana ini tidak menjadi policy itu kan. Yang kedua bukan hanya itu, kebocoran data itu juga melalui perangkat-perangkat yang dimasukkan ke sini. Perangkat-perangkat yang dimasukkan ke sini dari Cina namanya Huawei misalnya. Setiap perangkat Huawei itu baik sebagai repeater, baik sebagai infrastruktur 4G, 5G itu ya semua kita sudah tahu bahwa dia selalu mengirimkan data ke Beijing. Jadi seluruh aktivitas ekonomi kita, data kita itu ada di sana. Ya, data ya dengan big data yang dia miliki, dia bisa melakukan forecasting apa yang akan nyari Cak Slamet itu hari ini kemana, duduk di mana, ya itu bisa dilakukan. Nggak ada yang sulit untuk kemudian mencari Cak Slamet itu di mana, selama kemudian akunnya itu masih terpantau, ya bisa dilakukan. Apalagi kemudian hal-hal yang tadi itu yang terkait dengan ekonomi, potensi ekonomi kita itu menjadi lepas, tidak terkonsolidasi karena negara belum menghadirkan sebuah sistem kedaulatan data yang seperti itu. Bahkan kemudian infrastruktur untuk internet itu sebenarnya kita punya kemampuan ya, ahli-ahli IT kita 4G. Secara SDM. Iya, secara SDM bahkan 4G, 5G, iya kan? Iya kan? Itu punya kemampuan, masalahnya ini tidak ada yang puzzle ini loh ya, pengambil ya tidak ada yang merajut, sehingga kemudian potensi data kita yang terbesar di Asia Tenggara, kita ini kan potensi data kita itu paling tinggi kan di Asia Tenggara dan nomor 4 di dunia kan, setelah Cina, kemudian India, kemudian Amerika, kemudian Indonesia, ya kan, nomor 4 atau nomor 5 kita itu gede banget. Jadi seharusnya ya gampangannya gini lah, tiru aja Cina. Cina memang negara komunis itu ya, basicnya komunis, ya, tapi dari sisi teknologi iya, dari polse bagaimana dia melindungi potensi ekonominya kan gitu, karena kita kan bukan liberal. Tapi balik lagi soal political will ini. Iya, political will. Silakan Mas. Sedikit tadi. Jadi kalau tadi teknologi informasinya kita sangat luar biasa. Jadi kayak seperti Freeport itu tidak menyetor laporan yang detail kepada kita, bisa nggak kita mengattack gitu Mas? Itu lebih masuk ke dalam lagi tentang apa yang disebut dengan single ID number. Single ID number. Jadi kita itu sebenarnya sudah punya policy tentang single ID number. Sudah lama, sejak tahun 2007 kalau nggak salah, bahwa penduduk Indonesia itu punya single ID number bernama NIK. Lalu perusahaan-perusahaan itu juga punya single ID number, sehingga kemudian seluruh aktivitas ekonomi itu harus terpantau. Ya, itu tidak berjalan. Kenapa? Karena policy-nya ada, undang-undangnya ada, tetapi peraturan-peraturan di bawahnya itu menyimpang, sehingga kemudian sekarang ini Dirjen Pajak itu ya, saya baru saja diskusi dengan orang-orang di pajak karena mengeluhkan tentang tax ratio yang hanya mencapai 9,7%, padahal tax ratio itu normal di negara-negara yang lain itu kan mencapainya 15%. Ini cuma 9,7%. Masalahnya adalah negara tidak punya data ekonomi terhadap itu tadi, data-data perusahaan, apakah Freeport, apakah perusahaan-perusahaan batu bara atau perusahaan minyak mana dan lain sebagainya. Aktivitas mereka itu tidak terpantau. Sehingga tidak ada monitoring real time ya? Iya, tidak ada pemantauan real time, sehingga laporan pajak itu bersifat self assessment. Jadi seperti gampangnya gini, kita lapor SPT Maret akhir ya
Dirjen Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak tahunya dari laporan kita. Apakah dia bisa punya pembanding? Ini laporannya benar apa enggak? Dia nggak punya. Harus Aku audit iya, dulu. iya. Audit sementara itu juga berjalan di Agus kegiatan Maksum ini ekonominya. laporannya gini, punya mobil berapa? Dia melaporkan mobilnya 1, ya kan? Dia melaporkan pendapatannya sekian. Ya, dia hanya bisa percaya kepada laporan SPT itu. Dia nggak punya data pembanding. Sebenarnya ini laporannya benar apa enggak? Itu bukan hanya orang, perusahaan juga begitu. Jadi ini barusan ya saya diskusi ini tentang laporan pajak yang barusan tidak mencapai target dan kemudian Sri Mulyani marah-marah itu adalah kenapa? Tax ratio hanya 9,7% dan yang lebih parah lagi itu orang kaya di Indonesia yang menguasai 60% itu membayar pajak 1 tahun cuman 15 triliun. Sementara masyarakat pada umumnya yang kemudian dipotong pajaknya dari penghasilan, misalnya pegawai negeri kan ada penghasilannya langsung dipotong PPh, itu 230 triliun. Padahal orang itu menguasai sekian, Orang itu menguasai 60% aset 60% nasional. aset nasional. Pajak masuknya ini saya ngambil dari laporan pajak nih dari Direktur Jenderal Pajak. Itu cuma 15 triliun. Berarti yang disobedience bukan rakyat dong. Iya memang. Tapi yang mereka taipan-taipan Ini tadi itu. untuk menjawab itu tadi. Jadi, Nah itu berarti DPR, pejabat, Pak Prabowo kita sendiri dikadali oleh sistem belum lemah ini. ya itu makanya yang sekarang harus ditertibkan adalah tentang itu. Negara memang harus punya data tentang itu karena negara begini bayangkan. NIK-nya perusahaan itu yang tidak ada. Ya NPWP atau laporan apa itu namanya pajak-pajak perusahaan itu. Perusahaan-perusahaan besar itu semuanya adalah mengeruk hasil tambang sumber daya alam kita. Tapi kita nggak tahu dia ngeruknya seberapa. Berapa? berarti kalau itu jelas Mas, itu berarti tidak perlu Polda sama pajak itu datang ke perusahaan-perusahaan itu, tidak perlu Nggak lagi itu. ya, makanya kemudian Sudah Anda sekian gitu. Kalau Anda tidak Cyber Army itu tidak ada. kalau Anda tidak mau silakan Anda ke pengadilan, bisa seperti itu. Iya, sekarang masalahnya data dulu. Yang pertama itu data dulu. Jadi seharusnya pajak itu ya di era digital kayak gini tuh bukan kemudian kita lapor setiap tanggal 31 Maret enggak. Kita ini kan punya NIK yang berfungsi sebagai NPWP yang kemudian kalau kita belanja itu maka kemudian misalnya nih kita ini sekarang kalau belanja kan kemudian ada namanya PPN 11%. Kan itu dipungut. Iya. Kita itu punya NPWP atau nggak punya NPWP, pokoknya kita belanja dipungut. Pungutannya itu kan masuknya kepada lembaga pemungut. Jadi negara itu memberikan otoritas kepada lembaga pemungut pajak namanya toko-toko itu. Saya nggak usah sebut tokonya lah. Kalau kita beli toko di mana-mana, uangnya kan masuk ke sana dulu. Baru kemudian entah 1 bulan ya atau bahkan 3 bulan, bahkan ada juga yang 1 tahun, ya kan? Tiba-tiba baru dilakukan pemeriksaan. Waduh, ternyata kamu mungut pajak 100 miliar, iya kan? Wah, terus kemudian waduh kok gede 100 miliar, terjadilah nego-nego. Nah, yang seperti itu seharusnya sudah bisa diatur melalui platform yang tadi itu, yang saya maksud tadi itu. Jadi platform yang namanya point of sale, jadi setiap toko itu kan selalu ada kasir, kasirnya itu disebut sebagai point of sale gampangannya, atau kasir. Itu harus nyambung dengan platform pajak yang mungkin sekarang namanya Kortek atau DJP online, itu harus nyambung situ sehingga itu real time. Begitu kemudian saya membeli satu barang, maka 11%-nya masuk pajak. Lalu kemudian nanti itu di akhir Maret kayak gini, kita nggak usah kemudian laporan pajak. Kita udah tahu, oh ya selama 1 tahun aku bayar pajak sekian. Ya kemudian kewajiban pajak saya sekian, oh lebih bayar, ya ini kembaliin. Sekarang beranjak dari kedaulatan informasi ke kedaulatan moneter, Mas. Seperti apa, Mas? Ya, nah ini yang penting dan perlu diketahui adalah sistem keuangan dunia itu sudah berubah. Jadi jangan lagi berpikir bahwa uang itu adalah dolar, uang kertas atau rupiah atau yen. Fiat money. Ya, fiat money. Uang yang tidak ada dasarnya. Nah, dasarnya adalah jaminan pemerintah. Ini tren global ya sekarang ini. Iya, ini tren global. Perubahan ya. Ya, perubahan global yang
tidak bisa dielakkan lagi, tidak bisa dicegah lagi, bahkan kemudian Amerika sendiri itu kan sebenarnya penguasa uang dunia, ya kan? Sejak kemudian uang itu lepas dari emas, Nixon Shock tahun 71 itu, jadi kan dulu Perang Dunia Kedua semua melalui perjanjian Bretton Woods, uang seluruh dunia itu dipatok kepada US dollar. Lalu US dollar dipatok pada emas. Ya, oke kan? Lalu sekarang semuanya mengikuti US dollar. Tapi kita percaya bahwa US dollar itu selalu berpatokan pada emas. Tapi tiba-tiba tahun 71 Nixon kemudian mengeluarkan statement dolar tidak lagi berpatok kepada emas, maka dia bisa mencetak semau-maunya. Dan kemudian uang negara-negara yang lain itu berpatokan kepada US dollar kan gitu. Dan US dollar kemudian ditegakkan dengan kekuatan politik dan militer. Siapa saja yang melawan itu kan kemudian Amerika turun ke negara itu untuk menangkap presidennya, melakukan intervensi militer ya seperti Saddam Hussein dan Gaddafi kan gitu ya. Nah, dan itu tidak bisa dilawan kan selama ini, dan oleh karena itu walaupun negara-negara itu tahu bahwa kemudian dia dikerjai dengan US dollar, tapi seperti orang yang berada dalam satu sistem yang dia nggak bisa menolak, jadi mau nggak mau yang ikut. Jadi kalau kemudian Indonesia mau Amerika itu mencetak dolar semau-maunya. Indonesia sama Arab Saudi misalnya terjadi perdagangan minyak pakai US dollar. Amerika tinggal cetak US dollar. Dia nggak ikut dagang, nggak ikut transaksi, kan seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau kita mencetak rupiah, maka kemudian inflasi, ya kan. Nah, jadi sistem keuangan dunia itu sudah lama dikontrol oleh US dollar dengan kekuatan politik militer dan sistem ekonominya itu mengontrol kan. Dan itulah yang sekarang runtuh. Ini yang perlu, literasi ini yang harus kita pahamkan, itu runtuh. Amerika sendiri tidak bisa melawan satu sistem keuangan baru yang tidak lagi dicetak oleh bank sentral. Sistem keuangan sekarang dipraktekkan oleh siapa? Sebentar. Kan ini untuk menyederhanakan ya. Sekarang uang itu dolar, rupiah, yen, dan lain sebagainya kan selalu dicetak oleh bank sentral. Amerika The Fed, Indonesia BI, kemudian yang lain. Dan semuanya terkontrol melalui bank sentral kan. Nah, tidak ada uang yang dicetak di luar itu. Nah, lalu sekarang tiba-tiba muncul satu inisiatif netizen membuat uang yang tidak dikontrol, tidak dicetak oleh bank sentral. Oleh negara artinya? Tidak dikontrol oleh negara. Pokoknya komunitas itu sepakat uang itu. Dan komunitas internasional? Komunitas internasional. Dan itu awalnya ditentang oleh Amerika, ditentang oleh banyak negara. Tapi kemudian ketika netizen itu sepakat, ya sudah, negara nggak mengakui nggak apa-apa, tapi antar kita pakai ini, maka pakailah. Nah, keuangan itu disebut sebagai cryptocurrency. Produknya apa itu Bitcoin yang awal itu ya, Bitcoin. Nah, Amerika itu pada awalnya ya menentang, ya tentu saja. Kenapa? Karena berarti dominasi keuangan dia itu ditandingi oleh satu sistem keuangan yang decentralized, ya kan, tidak diproduksi oleh satu. Basisnya oleh netizen. Ini netizen. Nah, lalu kemudian cryptocurrency Bitcoin itu tidak bisa ditolak karena kemudian dipakai semakin besar. Semakin kemudian negara-negara besar itu melawan, maka netizen itu kan memang menciptakan cryptocurrency itu memang untuk melawan dominasi. Usahanya berapa persen dari total? Wah, sekarang udah besar sekali ya. Aku nggak bisa buka data. Sekarang udah besar sekali dan semakin hari semakin meningkat. Trennya semakin meningkat. Kenapa? Karena kemudian sekarang muncul di luar Bitcoin itu namanya altcoin. Ada namanya Ethereum, ada namanya Ripple, ada namanya Dogecoin, ada macam-macam. Jadi dia satu komunitas dengan kesuksesan Bitcoin membuat mata uang komunitas, maka ada komunitas yang lain membuat. Ini apa kayak e-money begitu? Dia bukan e-money, tapi dia ada digital money atau cryptocurrency atau currency digital. Jadi dia begini, dia bukan uang, tapi dia aset. Maka kita menyebutnya sebagai crypto aset. Amerika sendiri, kenapa saya bilang runtuh? Kenapa? Karena di tahun 2025 akhirnya dia menerima Bitcoin dan bahkan menyimpan ya cadangan devisa dia ke dalam Bitcoin yang kemudian dia menyebutnya Fort Knox Digital.
Jadi Fort Knox itu tempat di mana dia menyimpan cadangan kekayaan dia kan. Nah sekarang dia menerima Bitcoin dan bahkan kemudian mengkoleksi besar-besaran Bitcoin sebagai cadangan kekayaan Amerika. Dan itu kemudian kita bisa lihat, Amerika sendiri berarti udah menyerah. Dia mengendalikan dominasi US dollar. Sekarang dia bahkan menerima mata uang yang tidak dia kontrol. Itu ya di kan? sisi Amerika, Ustaz. Amerika. Di sisi Amerika. Indonesia sendiri gimana? Nah, sebentar. Nah, itu Amerika yang kemudian persoalannya kan sebelum masuk ke Indonesia adalah Bitcoin ini mata uang yang disepakati oleh netizen, tapi orang Indonesia pada umumnya atau umat Islam pada umumnya masih belum bisa menerima kalau dia itu sama fiat juga, tidak punya jaminan. Dia hanya kesepakatan saja. Jadi kadang bisa naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Volatilitasnya itu sangat tinggi. Hanya saja Bitcoin ini masih naik terus, walaupun turun nanti naik. Bahkan orang itu sedang menunggu turun. Ketika turun, orang akan memborong karena pasti akan naik. Itu kan jadi faktor volatilitasnya itu yang menjadi apa yang disebut sebagai judi. Orang berspekulasi terhadap naik turunnya mata uang itu. Nah, lalu kemudian orang-orang lain di luar komunitas ini ada yang kemudian dia juga berpikir, wah kalau gitu kita bisa bikin crypto aset juga dong. Tetapi jangan kayak Bitcoin lah. Kalau Bitcoin kan nggak ada standarnya. Kita nggak mau dong aset-aset kita kemudian disimpan dalam sebuah aset uang yang disebut dengan cryptocurrency, tapi nggak ada standarnya, kapan-kapan bisa turun ke nol. Harus kita buat standar. Maka kemudian orang memikirkan ini di luar pikiran syariah, membuat kripto aset berbasis emas, kripto aset berbasis mineral, kripto aset berbasis komoditas. BlackRock itu saya kira mungkin ada yang tahu ya, ini adalah perusahaan pemilik aset terbesar di dunia. Itu kemudian melakukan itu. Jadi dia membuat kripto aset berdasarkan aset yang dimiliki. Ada emas, ada tanah, ada properti. Perusahaan itu? Iya, perusahaan. Supaya apa? Karena dia pikirannya gini, wah dolar sekarang jatuh. Di Amerika sendiri sekarang terjadi inflasi. Artinya nilai dolar juga turun. Nah, dia berpikir kekayaan dia ini harus disimpan dalam satu aset yang harus tidak mengalami inflasi. Dolar sudah tidak bisa lagi, maka kemudian Bitcoin ini bisa jatuh juga. Maksud itu realitas ekosistem internasional. Indonesia sendiri gimana? Ya itu tadi saya mau sebelum masuk ke Indonesia ini ruwet kalau saya tidak jelaskan tentang orang lain dulu. Yang namanya BlackRock, maka kemudian dia membuat kripto aset berdasarkan emas, berdasarkan aset. Kan gitu. Indonesia ini pada umumnya umat Islam salah memahami Bitcoin sejak awal. Itu yang saya sesalkan. Saya berkali-kali di dalam diskusi di beberapa ormas itu menyayangkan sekali memahamkan Bitcoin itu sebagai judi. Berarti sudah selesai dengan penyelenggara negara? Loh. Bukan. Indonesia tidak. Ini saya tadi bicara tentang umat Islam di Indonesia atau warga negara Indonesia pada umumnya, terutama kemudian ya kita ini loh ya yang itu salah paham memahami Bitcoin. Harusnya Bitcoin atau cryptocurrency itu dipahami sebagai satu metode perlawanan terhadap hegemoni US dollar. Dan dia berhasil melawan, menciptakan satu sistem untuk merubah hegemoni US dollar itu. Dan berhasil. Nah, masalahnya sekarang kan kita tapi dia tidak memiliki standar. Ya. Nah, sekarang kita pakai dong kripto aset, tetapi kita buat standar. Seperti pikirannya BlackRock, dia tidak syariah. Dia hanya berpikir bahwa aset dia tidak boleh hilang, tidak boleh inflasi. Dan oleh karena itu dia menciptakan kripto aset berbasis emas, berbasis properti, berbasis tanah. Indonesia seharusnya tidak usah mikirin negara mau melakukan atau tidak. Karena sekarang cryptocurrency, kripto aset itu tidak memerlukan negara. Kita komunitas umat Islam, kita buat aja kripto aset berdasarkan emas, berdasarkan tanah, berdasarkan mineral, komoditas. Yang kemudian itu menjadi standar dari currency kita. Nah, sehingga kemudian kita, misalnya umat Islam, kita membentuk lembaga namanya Lembaga Penyimpan dan Pengelola Aset.
Jadi uang kita itu kalau kita simpan di dalam rupiah itu pasti mengalami inflasi. Cuman persoalannya seberapa itu nanti masuk ke dalam bentuk pelanggaran atau enggak? Negara itu sudah. Nah, jadi ini saya ceritakan. Saya ini pernah saya sampaikan kepada seorang menteri. Ya, saya diskusi, tidak usah saya sebutkan. Dan kemudian beliau mengirimkan kepada saya report tentang keadaan keuangan di Amerika, dan kemudian Amerika mengadopsi Bitcoin itu, ya kan? Nah, maka saya bilang, Pak, kalau begitu kita ini sekarang bisalah membuat mata uang komunitas bagi negara kita sendiri. Jadi proyek-proyek nasional nggak perlu kita utang lagi, kita buat dari emas, mineral. Kita akan punya banyak sekali emas, mineral, batu bara, perak, komoditas. Iya, komoditas itu kemudian kita jadikan sebagai cadangan, lalu kemudian uang itu supaya tidak turun nilainya, maka kemudian disimpanlah kepada lembaga penyimpan dan pengelola keuangan itu, maka uang kan terkumpul. Nah, uang terkumpul itu baru kemudian bisa kita gunakan untuk lembaganya itu ada nggak? Atau lembaga itu sekarang tidak perlu menunggu negara, saya bilang. Tadi itu saya cerita di Amerika itu BlackRock itu adalah sebuah perusahaan. Saya cerita Bitcoin itu tadi itu komunitas orang, dia tidak mengikuti negara. Yeah. Nah, Indonesia saya bilang, siapa lagi mayoritas umat Islam? Sekarang siapa yang mau memberitahu, memberikan literasi bahwa umat Islam kita itu bisa sekarang membuat ya mata uang berdasarkan emas. Ya. Perak. Oke Mas, ditahan dulu Mas. Kita minta perspektif ini Ustadz Irwan Saifullah ini. Seberapa sih potensi keinginan umat Islam misalnya ketika ada lontaran untuk mewujudkan kedaulatan moneter, termasuk juga kesadaran terkait dengan begitu pentingnya nilai strategis mewujudkan kedaulatan informasi baik di tingkat rakyat maupun di tingkat penyelenggara negara, Ustadz Irwan Saifullah. Iya, jadi karena ini yang ini mati nih. Ya. Ya, kalau kedaulatan mata uang tadi sudah sangat jelas ya. Jadi kalau tidak ada ikhtilaf lagi, misalnya kalau kita ini punya cadangan emas yang bisa kita kembangkan terus cukup besar ya. Jadi kalau Bitcoin bersandar dengan emas, nah di situ memang tidak ada gharar gitu Mas ya. Nah itu yang sudah pasti bisa di negeri kita ini. Dan itu berjalan. Cuman ini masalahnya terkena kadang-kadang itu ada dua ini pasal ini Mas. Pertama itu keonaran, yang kedua ini agak bertentangan dengan regulasi perbankan. Nah itu tiba-tiba kawan kita dicokok itu kemarin itu ya. Si Dawam itu tentang emas itu lagi rame ketika situasi rupiah tertekan oleh dolar itu. Nah itu saya pikir gampang lah persoalan itu ya. Apalagi Indonesia ini membutuhkan dengan situasi global seperti ini ada kekuatan mata uang kita. Nah tapi barangkali yang lebih urgen kita coba ke kekuatan kedaulatan informasi kita. Nah ini adalah sudah sangat jelas situasi negara kita sekarang gampang sekali dibobol ya berbagai macam bidang ini karena tidak punya kedaulatan itu, dan kita dalam hal ini betul-betul terjajah secara nyata oleh Google, oleh Facebook, nah sehingga seperti kawan-kawan atau hacker-hacker Biorka macam-macam dia bisa mengobrak-abrik secara bebas negeri kita ya. Belum itu kemudian orang-orang luar ya, pemain-pemain bisnis. Nah, saya pikir perlu di sini Pak Prabowo harus melakukan langkah cepat, melakukan revolusi ini, ya di dalam penataan informasi kita. Nah, tadi telah disampaikan paling tidak tahapan-tahapan jangka pendek ini kita punya kemampuan itu Mas ya, SDM dan teknologi. Jangka pendek itu sama ini perguruan tinggi nggak memiliki. Loh kalau orangnya kayak beliau, kayak Rismon, kayak siapa lagi banyak kita itu. Masalahnya ini kan berkali-kali disampaikan Mas, ini membutuhkan investasi besar dan teknologi besar dan tidak dampak impactnya tidak menghasilkan cepat uang. Tapi kan tadi sudah dijawab oleh beliau, gampang itu. Contoh saja pajak. Pajak ini tidak akan mengena kalau di dalam sistem Islam itu yang dikenakan yang kaya. Ah ini kebalik. Ya, malah rakyat ratusan triliun tadi. Nah, ini bisa dibalik ini. Yang kaya tadi berapa?
Yang menguasai 60% malah berapa 15 triliun. 15 triliun. Nah, kata Ini beliau siapa yang dalam disobedience ini? ya ini Pak Prabowo atau juga netizen lah, kekuatan Sri kita Mulyani, Sri netizen. Mulyani nih. Ya. Nah, saya pikir ini mampu menyelesaikan resiko berbagai macam dampak negatif kita dibobol, kita dikendalikan oleh oligarki karena informasi juga ini. Termasuk kasus pemilu, bagaimana ini kemarin itu gampang sekali. Ada di DPT Cina, ada di bermasalah Singapura. selalu menjadi Gampang. persoalan turunan warisan. Nah, sehingga tidak bisa adil pemilu kita ini kan gampang diselesaikan kata beliau ini. Nah, tapi ini yang belum dipahami oleh para pejabat ini mampu mendongkrak ya perhitungan potensi ekonomi kita dan melejitkan. Nah, ini saya pikir yang harus disadari itu. Sehingga nanti kalau ini canggih gitu Mas ya, orang korupsi barangkali langsung bisa ketemu Real klik time, gitu ya. Iya. Real time, Jadi, nggak bisa korupsi itu. Saya diskusi dengan ketua KPK, mantan ketua KPK beberapa. Salah satu pencegahan korupsi yang paling efektif itu adalah Sistem informasi digital. menerapkan single ID number itu. Maka dia akan ketahuan dan Jadi KPK sama kepolisian tidak perlu Real time nggak perlu. Oh gitu ya. Iya, dia. iya. Kalau Real time. single ID number ya atau sistem data tunggal ini tuh berjalan dengan baik, maka Bersih semua. iya, itu. Clean and korupsi clear. ini akan sulit dilakukan karena semuanya terpantau. Ini korupsi bisa dilakukan memang karena berantai disampaikan oleh Berarti Bang Dullah ya. efisiensi Iya. yang disampaikan Pak Prabowo yang kemarin itu Sangat bisa mungkin. berpotensi Iya. berpotensi 600 triliun mungkin bisa 900 triliun Wih, barangkali ya lebih. dengan Iya. Karena data yang kebocorannya bisa lengkap ini. diantisipasi, langsung dimonitoring real time loh. Gini, saya melakukan simulasi ya bersama kawan-kawan dari Direktorat Jenderal Pajak mantan ya, ketua mantan Dirjen Pajak namanya Pak Hadi Purnomo. Oh, dia pernah jadi Dirjen Pajak, dia pernah jadi ketua BPK, dia masih punya tim dan saya diskusi intensif sama beliau. Iya. Lalu kemudian kita melakukan simulasi kalau ya tax ratio itu kita bisa naikkan dari 9,7% kepada 13% saja dengan cara penerapan single ID number itu, maka tax ratio itu jadi 13% dan akan terjadi penambahan pendapatan pajak per tahun itu 750 triliun. Tanpa menambah apa itu namanya kenaikan pajak, misalnya nambah pajak atau memperlebar objek pajak ditambahkan. Diversifikasi. Iya, memperlebar ini. memperlebar tanpa memberatkan rakyat lah gampangannya. Hanya mengefektifkan pajak yang seharusnya masuk tapi tidak masuk. Itu aja. Yaitu kuncinya ada pada single ID number, ada pada data di mana kemudian pemerintah itu punya data. Semua tadi itu yang disebut misalnya Freeport, perusahaan batubara, perusahaan ini, Gampang semuanya semua. itu terpantau. Maka itu Tapi akan seberapa investasi untuk infrastruktur perangkat-perangkatnya? enggak mahal dibandingkan dengan teknologi itu tidak mahal. Jadi itu kan semacam DJP online, lalu itu kemudian diintegrasikan dengan namanya EPI ya, apa EPI itu kode digital yang kemudian bisa diintegrasikan dengan platform-platform yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan itu. Perusahaan itu kan pasti punya kasir kan. Iya. Kasir itu kan mencatat penjualan kan. Udah dikonekkan nama situ sehingga oke, pajaknya yang 11% yang selama ini saya kuasakan kepada untuk mungut sekarang langsung masuk. Dia kan punya LAN kan? Iya, ya enggak, iya sudah bukan enggak hanya LAN aja, sekarang teknologi sudah sangat mungkin namanya Internet of Things untuk melakukan itu dan itu hanya political will. Saya kira, hanya Berarti political termasuk will. itu juga terjawab Mas ya. Jadi kan Pak Prabowo ini harus menjawab ini kalau ibu kota itu tidak pindah, apakah mampu menciptakan sebuah ibu kota yang sangat kekuatannya global, sangat efisien, sangat efektif dan sangat up to date Mas. Ibu kota digital. Nah, Selain mampu enggak ibu itu kota. Mas? Iya tadi tuh Dengan teknologi selama tadi kan teknologi itu mau tadi dibangun saya itu smart city, teknologi cyber city yang di IKN kan mau seperti itu bayangannya gitu Mas. ya nggak perlu ke IKN. Itu kan itu nggak perlu mikir ke IKN. Penerapan ini itu hanya cukup political will. Masya Allah. Political will
di dalam undang-undang sudah ada namanya penerapan single ID number. Nah, exception ini sudah ada. Ini masalahnya implementasinya wajib ditegakkan gitu aja. Melaksanakan. Ya, sehingga peraturan menteri di bawah undang-undang ini semua harus diluruskan mengikuti undang-undang ini. Dan konstitusi tadi tidak akan mampu dilaksanakan tanpa teknologi ini. Iya. Nah, itu namanya kaidah usulnya itu, Mas. Iya. Jadi negara itu akan tahu ini wajib karena kewajiban tadi tidak bisa dilaksanakan tanpa. Iya. Nah, Oke Mas, mungkin disampaikan apa poin tadi itu ada yang ketika kita bicara tentang kripto aset tadi itu ada beliau sampaikan bahwa regulasinya itu masih belum mendukung, yaitu tadi tentang pasal yang terkaitan dengan uang yang bukan rupiah sama keonaran itu sudah tidak berlaku lagi. Sekarang regulasinya sudah memungkinkan. Jadi hambatan itu sudah nggak ada. Kalau mau dilihat juga itu peristiwa yang di Depok itu kan, itu kan diputus bebas karena polisi salah menerapkan pasal. Oh, diputus bebas. Diputus bebas itu. Jadi polisi salah menerapkan pasal. Itu Kenapa? Karena yang pasar muamalah itu? Iya, itu diputus bebas. Coba cari. Ini bocoran atau? Enggak, serius. Ini pertama, ya update tentang kasus itu kita tidak ikuti sampai akhir. Sehingga kita tidak tahu bahwa dia itu diputus bebas. Dan gitu ya? Kesimpulan pengadilan adalah polisi salah menerapkan pasal, maka dia diputus bebas. Masalah. Itu pertama. Confirm nah yang ya, Mas, ya? confirm, silahkan Bukan dicari. salah, Mas. Bukan salah, karena saya ngikuti, karena saya tidak milih Jokowi. Ya, jadi itu silakan diupdate ya beritanya nanti ada. Nah, yang kedua sekarang regulasi untuk menciptakan kripto aset itu sudah ada. Jadi sekarang tinggal kita itu apakah kita mampu membuat sebuah komunitas yang komunitas itu trust pada kita. Itu soal yang menjadi PR kita. Apakah Muhammadiyah mampu membawa warga Muhammadiyah trust pada lembaga yang akan dia bentuk menjadi lembaga penyimpan pengelola aset. Sehingga kemudian uangnya itu lalu dipindahkan kepada lembaga penyimpan dan pengelola aset yang berdasarkan emas atau kemudian berdasarkan tanah yang kemudian sekarang ini ya yang penting ini paling bagi kita dalam situasi ekonomi yang turbulen tidak jelas kayak gitu, jangan menyimpan uang dalam bentuk rupiah ataupun dolar. Kenapa? Karena dia pasti inflasi. Oleh karena itu kita harus menyimpan dalam bentuk emas. Ini bahkan bukan orang muslim yang ngomong, silahkan ikuti nasihat terbaru orang yang namanya Robert Kiyosaki. Itu dia ngomong, hei negara ini krisis, dia bilang gitu. Negara ini, dunia ini sedang krisis. Sekarang aset terbesar bagi kalian itu adalah waktu. Kamu ambil kesempatan ini atau tidak? Bukan uang. Kalau kamu ambil kesempatan ini tidak terlambat, maka ubahlah asetmu itu ke dalam satu emas perak. Satu. Yang kedua kemudian properti. Kenapa? Karena properti itu tetap punya nilai, nggak akan turun. Yang ketiga kemudian dia menyebut Bitcoin, ya oke lah karena dia ini. Tapi kita sebut jangan Bitcoin lah, kita buat kripto aset sendiri. Sehingga kemudian umat ini, ayo uangnya itu tarik, kemudian simpan ke dalam lembaga yang kita buat itu, sehingga simpanan uang kita itu uang masjid, uang dari badan amal ini, zakat itu simpanannya dalam bentuk rupiah, jangan dalam bentuk rupiah, harus dalam satuan emas atau aset tanah yang kapan-kapan bisa dicarikan juga. Jadi kita menciptakan sistem lembaga penyimpan dan pengelola aset yang bisa dengan cepat menyimpan rupiah menjadi satuan emas atau aset, tapi dengan cepat juga kalau dibutuhkan diubah menjadi rupiah sebagai alat pembayaran. Ya, ini gitu. Problemnya saya kira adalah problem kesadaran. Iya, literasi. Ya. Kesadaran yang dibangun di atas literasi yang cukup untuk soal. Bukan hanya kesadaran, Pak Prabowo itu sudah harus segera menghentikan dia ini bersandar kepada oligarki atau geng Solo. Ini sudah waktunya sekarang dan terutama dia melakukan revolusi teknologi informasi. Maka yang dia katakan akan mengejar para koruptor sampai Antartika sampai itu hanya mungkin kalau dilakukan mampu di dalam tempo dan dia tidak usah takut ketika tersandra dengan food estate macam-macam. Masyarakat itu menyadari kalau mau dia menegakkan. Yang kedua sudah dibuktikan oleh netizen bagaimana kekuatan teknologi informasi tidak hanya mampu membuat
ya sistem keuangan, mampu juga menjadi pengadilan rakyat sekarang itu. Nah itu bagaimana sekarang itu pengadilan ijazah palsu tidak akan pernah berhenti. Demikian juga kalau masyarakat akan membunuh Pak Prabowo kalau dia tidak menghentikan, dia ini ya takut dibunuh oligarki atau oleh rakyat gitu. Nah rakyat sudah menguasai media sosial dan teknologi sudah dikuasai dan tidak bisa mundur rakyat ini. Akan dikejar, apalagi hitungan-hitungan perampasan aset, ada yang menghitung sampai 2.000 triliun kalau diambili semua. Ini dari mana ini? Kekuatan netizen luar biasa. Jadi kalau negara itu mampu revolusi teknologi, maka dia akan menjadi bersih. Di sisi yang lain tugas rakyat muhasabah lil hukam dengan kekuatan teknologi ini juga nyambung. Maka sesungguhnya seperti revolusi yang dilakukan oleh Rasulullah di negara Madinah, tidak perlu Pak Prabowo 2045 untuk menjadi negara emas. 2026 langsung, 2025. Enggak, 2 tahun saja sudah cepat bersih dan keuangan kita yang kita tawarkan. Sumber daya alam kita ke Eropa, ke Barat, uang belum kita kirim barang karena sudah ada hitungannya pasti Mas ya. Datanya lengkap ini. Uang masuk dulu, bayar dulu, barang baru kita kirim, enggak usah utang kita ini. Nah, dan pelan-pelan barangkali enggak usah bayar pajak kita karena kekayaan kita yang sangat luar biasa bisa dihitung dalam tempo singkat. Mestinya itu bidang garapnya Komdiki, tapi saya tidak tahu apakah inherent atau tidak ini dipahami sebagai sebuah basis yang mestinya ini leading sektornya adalah Kementerian Komdiki. Tapi kita tidak tahu dan saya kira ini penting ya bagi Pak Prabowo, bukan hanya concern atau fokus kepada mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, tetapi mewujudkan kedaulatan informasi melalui revolusi teknologi informasi. Terima kasih Mas Agus Maksum atas silaturahminya. Kita akan mencoba lagi silaturahmi yang akan datang dengan Mas Agus Maksum karena berjilid-jilid ini masih belum selesai. Ini cuma sebagian saja yang dimiliki oleh Mas Agus Maksum. Nanti kita tunggu ya, Bitcoin update informasi yang Bitcoin baru. dengan emasnya. Ya, seberapa ini direspon oleh. Jadi kita jangan menyebut Bitcoin, kita sebut sebagai kripto aset berbasis emas. Berbasis emas. Itu lebih menarik. Kita dan lihat lebih sesuai dengan keyakinan kaum muslimin. Dan sini mayoritas Mas. Itu beres dan itu akan mampu melakukan apa namanya? Swadaya kalau kita terjadi dan krisis kita punya global itu Mas. Sumber daya alam emas yang luar biasa. Jadi kalau kita swadaya pangan, swadaya energi sudah tergambar. Ini swadaya mata uang, informasi, berbasis informasi. Sudah mampu diselesaikan. Kita punya emas, kita punya perak, kita punya batu bara, kita punya nikel, kita punya apa lagi? Sumber daya manusia juga sudah cukup luar biasa sekali. Kita lihat pada Pak Prabowo. Kita lihat bagaimana nanti. Pak Prabowo ini saya kira sebuah catatan yang menarik dan Mas Agus Maksum siap ya untuk bisa mempresentasikan A sampai Z soal ini diformulasikan dalam bentuk kebijakan untuk menjadikan Indonesia emas bisa menjadi mutiara bukan hanya di kawasan tetapi juga di kawasan regional tetapi di global lah sebagai sebuah titik tolak. Tapi gini Ustaz Selamat Ustaz Saiful. Kita jangan bergantung kepada pemerintah. Kita itu punya komunitas, kita harus memberdayakan komunitas sendiri karena komunitas sudah punya kemampuan untuk melakukan itu. Kalau kita menunggu pemerintah, ya pemerintah ya jangan berharap kepada pemerintah teruslah. Pemerintah kita dorong, tapi kita sendiri punya kemampuan untuk melakukan itu Mas Agus ini. Satu sisi kita mengajak terus di antara kita ini ada kebangkitan. Dunia sudah berubah. Itu dia. Bahwa netizen ini memiliki kemampuan lah untuk bisa mewujudkan pengadilan jalanan juga. Ini memiliki uang sekarang. Di saat yang sama kita secara paralel mampu menciptakan sistem keuangan dunia, macam-macam ya. Terima kasih Mas Agus Maksum atas perspektifnya di silaturahmi halal bihalal ini. Semoga ini semuanya sebagai bagian dari kontribusi positif kita demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala amal ma'bulan. Ihdinas shiratal mustaqim bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah.